Sebetulnya ada beberapa burung saya yang sudah mulai mapan. Tapi ya semapan-mapannya burung-burung kita ini, ya kalahnya ya sama curi. Sama curi. Suara ini tak datang dari mimpi, tapi dari pagi yang tak henti. It's a voice that flies with grace, with time, with love, with steady pace. Ini tak putus sorai-sorai, karena burungnya bicara damai. Suara sakti bukan sekadar nama, tapi legenda tanpa drama. Ya sebetulnya bisa ya, cuma apa ya, mungkin yang lebih tahu dari ini ya, dari Mas Kancil ini. Mas Kancil ini adalah ya ujung tombak dalam perawatan murai. Dia juga yang sering nyeting, dia juga nyeting, saya juga nyeting. Kita bareng-bareng untuk ke tempat lomba. Cuma mungkin kalau pertanyaan Mas Agus tadi, mungkin biar Mas Kancil ini aja yang jawab. Dia yang tahu tentang saya, tentang pribadi saya juga. Oh, gini ya Mas ya. Jujur sebenarnya saya pribadi itu, saya sendiri yang istilahnya bilang ke Bapak, kalau nggak usah beli burung mahal-mahal. Karena apa? Karena di zaman sekarang, lomba sekarang itu istilahnya lombanya sudah nggak sehat. Kalau nggak sehat mungkin sudah tahu sendiri kan artinya gimana. Dan kalau istilahnya beli mahal itu buat apa sih Pak? Saya bilang gitu ke Bapak. Wong lombanya aja sekarang kayak gini, kita beli mahal ya percuma. Terus sempat saya sama Bapak, mungkin Bapak juga pernah punya pemikiran dalam arti gini, ini kan lombanya sudah nggak sehat, istilahnya kan banyak yang nguteng, maaf sebelumnya ya. Sempat saya punya pemikiran sama Bapak, mungkin Bapak juga punya pemikiran kayak gitu. Apa kita ikutan mereka? Tapi dalam hati kita kan istilahnya kan bertentangan, karena kan Bapak kan selalu bilang lomba yang jujur, lomba yang sehat. Kalau kita ikut-ikutan mereka ngodeng istilahnya, kan sama saja Mas. Jadi kan ya percuma kan istilahnya, kita kan Bapak istilahnya mungkin bisa dikatakan munafik atau gimana itu. Ya jadi gitu, jadi memang apa ya, pernah perlintas kita ini bertukar pikiran waktu itu. Kita mikir gini, kita ini beli burung, kita ngerawat burung, kita sudah ngerawatnya aja sudah sulitnya setengah mati. Cari settingan, udah gitu kita lihat burung di lapangan bagus, juara, kita beli, sampai rumah kita setting begini, begitu, begini, begitu. Itu aja. Kalau yang punya lama itu dia jujur, itu aja terus belum tentu jalan di tempat kita. Apalagi ada yang jual burung, ditanyain rawatannya, dia ngomongnya bolak-balik. Pertama dia bilang itu burung jangkriknya 10, besoknya ditanya lagi dia bilang 20. Pernah saya ngalami hal seperti itu, pernah. Saya jadi akhirnya mikirnya, udahlah kalau gitu kita cari aja settingannya sendiri. Nah, yang dimaksud Mas Kancil di sini adalah dia yang apa ya? Kadang-kadang di lomba itu sempat kayak mau marah. Tapi saya yang selalu nahan, udah deh nggak usah marah. Dia bilang, Pak, saya tuh capek. Saya ngerawat burung, saya cari settingan, udah ketemu, jalan bagus. Di lapangan paling cuma ditos. Juara 4, 5, 6 gitu. Pernah di salah satu event berapa kali kita tuh tos terus 456, 456. Dan mesti 3 kali itu kita tuh dapatnya nomor 6. Nah itu juga heran saya. Ya akhirnya dari situ kan
mungkin dia juga akhirnya ngasih tahu saya, udahlah Pak, sekarang nggak usah ambisi beli burung. Udah, yang penting sekarang ini kita ngerawat, ya udah kita latihan aja, kita datang ke lomba-lomba kecil atau bagaimana, supaya apa ya? Karena kalau mungkin di tempat latihan itu lebih banyak jujurnya daripada di IO yang sekarang udah mulai hadiahnya gede-gedean, hadiah mobil, hadiah ini. Tapi kadang-kadang kita di situ nonton jadi kelihatan kayak orang bodoh. Karena kita ngelihat, loh, kok penilaian kita kok salah ya? Ya, itulah ada seperti itu ya. Kalau kapan hari pernah dengar ada satu IO yang katanya dia salah, dia minta maaf. Kalau juaranya satu salah, begini-begini, tapi ya menurut saya gitu aja. Ya, jadi mungkin dari Mas Kancil kan mungkin merasa dia tuh capek ya. Kalau saya ini kan kerja ngerawat sambilan. Lah dia memang saya khususkan, nih kamu rawat ini burung. Ya intinya cuma saya bilang ke dia supaya bisa main bagus di lapangan. Saya nggak minta juara, karena kalau dengan main bagus di lapangan seharusnya juara. Sebetulnya ada beberapa burung saya yang sudah mulai mapan, tapi ya semapan-mapannya burung-burung kita ini ya kalahnya ya sama juri. Sama juri. Kalau masalah dikalahkan sering Mas, karena kita kan lomba kan sudah banyak banget ya, sering lomba kemana-mana. Udah bertahun-tahun ya. Tahun-tahun pengalaman bertahun-tahun. Kalau kita ngomong masalah lomba itu lebih baik lomba itu zaman dulu Mas, hadiahnya cuma piala. Itu pasti jujur. Iya betul. Zaman dulu tuh hadiahnya piala, paling hadiahnya televisi, elektronik, radio, elektronik. Nah itu pernah kita lomba di suatu tempat tuh hadiahnya satu mobil tuh elektronik semua. Ya akhirnya ya kita jual, mau kita bagi-bagiin gitu aja udah. Sebetulnya gini ya, saya mau menambahkan ya, kita ini dimenangkan ya nggak mau, gitu loh. Kalau layaknya menang ya menang. Pernah suatu saat ya, kita lomba di satu IO gitu ya. Saya lihat burung saya nggak jalan. Wah saya bilang sama Mas Kancil, wah burung kita nggak jalan. Cuma ada salah satu teman kita yang dia itu kenal sama juri. Terus dia nggak tahu kenapa, dia cuma bilang sama saya gini, tak atore ya Mas. Saya bilang nggak mau saya. Burung saya bisa juara 1. Saya langsung negor itu orang, saya bilang, saya nggak mau cara seperti ini. Dan hadiahnya waktu itu hadiahnya nggak saya ambil. Saya nggak mau, ini nggak jujur. Jadi gitu ya, saya dimenangkan ya nggak mau, gitu loh. Kalau harus menang ya menang, naik kalah ya sudah kalah, gitu aja. Betul lah gitu ya, ya Mas Kancil ya. Yang jelas kan Bapak juga konsekuen kan, dalam arti konsekuen. Bapak itu nggak mau ngodeng. Tapi kalau memang benar-benar itu burung Bapak layak ya harus dikoncer, jangan dikalahkan. Disitulah letak kecapean seorang perawat. Kalau istilahnya burung udah mau jalan di lapangan, ternyata mohon maaf nggak dihargai di lapangan. Mangkel ya? Mangkel. Rasanya emosi Mas. Nyeting wis susah direwangi tangi esok. Pakai lapangan nyeting juri. Nah, ya percuma Mas. Mending kita beli burung jelek aja, kita ngodeng. Yang penting burung istilahnya jalan aja, kelihatan jalan itu. Yang penting dapat juara. Kadang-kadang memang pernah. Kita pernah saya ngobrol sama Mas Kancil. Apa dicoba yuk? Ngodeng wae yuk. Nah, tapi kan saya pernah cerita, saya pernah bikin di TikTok kalau nggak salah, saya pernah bikin di TikTok ya. Saya pernah nyoba seperti itu. Tapi opo sih seneng nih, gitu loh.
Ya, kalau sekarang sih sebetulnya hadiahnya gede-gede, gitu loh. Nah, tapi buat apa sebetulnya? Tidak ada kepuasan. Kita mencari sebuah nama aja harus ngodeng, gitu loh. Ya, jadi maaf ya, saya bikin konten ini tuh bukan bermaksud apa. Cuma saya hanya menceritakan bahwa kejenuhan dalam saya lomba burung itu sudah mulai rasanya kok lomba burung seperti ini terus toh ya. Mau sampai kapan gitu loh. Saya pernah saya diajak oleh salah satu IO di Jakarta untuk ngadain lomba dengan hadiah mobil. Saya bilang sama teman saya IO itu, kamu sudah siap. Nanti handphone kamu tuh pasti bunyi terus. Sebelum lomba handphone kamu pasti bunyi terus. Apa kamu siap nemuin dengan orang-orang yang minta juara dengan ngodeng begini, apa kamu sudah siap? Gitu. Kalau saya sih bilang, wes mending kita nggak usah ngadain lomba. Gitu aja. Ya cuma kadang-kadang saya tuh ngobrol dengan Mas Kancil ini, ibaratnya mikir, sampai kapan ya perburungan kita akan seperti ini terus? Memang benar yang Mas Kancil katakan adalah pada saat dulu hadiahnya cuma piala. Sebelum hadiahnya elektronik itu cuma piala zaman dulu. Itu kaki 8 dapat kaki 8 seneng banget. Iya, dulu dapat piala tinggi gitu, di atasnya ada jamnya itu, wah, sudah rasanya kayak petinju tuh loh, wah, ngangkat-ngangkat piala itu loh. Senangnya setengah mati. Nah, gitu loh. Tapi kapan seperti itu akan terulang kembali, saya juga nggak tahu. Itu adalah jawabannya ya kepada Anda semua yang nonton konten ini, ya yang bisa tahu kira-kira kapan, ya maaf ya bagi orang yang sering ngodeng, kapan mulai insaf gitu aja. Kalau masih begini terus, ya seperti sekarang ini negara kita sedang kondisinya sudah tidak baik-baik saja. Suara ini tak datang dari mimpi, tapi dari pagi yang tak berhenti. It's a voice that flies with grace, with time, with love, with steady pace. Ini tak putus sorai-sorai, karena burungnya bicara damai. Suara sakti bukan sekadar nama, tapi legenda tanpa drama.